Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menyediakan tempat bagi Tuhan. Kita mau taruh di mana Tuhan hari ini? Apakah di tempat utama di hidup kita, di hati kita? Apakah Tuhan kita akan taruh paling pertama di setiap rencana kita? Atau justru malah kita taruh apa yang jadi hasrat pribadi ego kita, atau bahkan ketakutan dan kekhawatiran kita? Semoga Tuhan yang jadi tuan rumah dan juga menjadi prioritas utama kita. Kita pujikan bersama NKB 203, NKB 203 bait pertama dan yang kedua, adakah tempat baginya? NKB 203 bait pertama dan yang kedua, adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Ayolah hanya nikmat dunia, kau kejar selalu terus. Kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya hari ini kami mau taruh Tuhan di tempat yang paling utama. Dan biarlah sabda Tuhan dan suaramu menjadi juga yang paling pertama. Kami ingat setiap kali kami ada di antara pilihan dan tantangan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya biarlah firman-Mu menyerap, mengakar, bahkan berbuah dalam hati kami. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Ulangan 34 ayat 1 sampai 12, Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Ulangan 34 ayat 1 sampai 12, dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian juga keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel.
di waktu saya kuliah, ada satu kalimat yang selalu saya keluarkan kepada teman-teman saya berdasarkan pengalaman yang sering kami alami. Mimpi kamu akan diwujudkan oleh orang lain. Sekali lagi, mimpi kamu akan diwujudkan orang lain. Maksudnya gimana? Jadi misal, contoh, saya cita-cita pengen ke Yerusalem. Nanti yang ke Yerusalem bukan saya. Yang akan ke Yerusalem adalah mungkin saudara saya, teman saya, atau anak saya. Tapi begitu juga, misalnya ada orang lain punya cita-cita, aku pengen rumah. Malah saya yang dapat rumah. Jadi apa yang kita rindukan, kita cita-citakan biasanya terwujudnya bukan di hidup kita, di hidup orang lain. Begitu juga cita-cita orang lain bisa jadi terwujud di hidup kita. Jadi ini juga yang dialami sama Musa. Musa yang salah satunya juga pengen sampai ke tanah perjanjian. Dengan segala kekuatan dan upaya, dia bawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan, dan dia berjuang sedemikian rupa sampai di depan mata dia tanah perjanjian. Tapi rupanya dia cuma bisa menyaksikan dari jauh. Dan kita udah tahu ya, kalau kita bahas soal dosanya Musa kan itu udah sama-sama tahu, masa Meriba dan yang lain-lainnya. Tapi Tuhan menegaskan bahwa ini bukan hanya sekadar hukuman juga buat Musa. Terlepas daripada itu, ini adalah bagian Musa. Bagian Musa adalah Mesir dan proses perjalanan sampai tanah perjanjian. Udah, itu bagian Musa. Lebih dari itu, bagian yang lain, bagian Yosua. Begitu juga bagian Musa adalah termasuk terakhir mendidik Yosua. Karena menyadari bahwa usia 120 tahunnya Musa itu udah bukan usia yang muda lagi. Bisa aja dia mimpin. Kalau dia nekat gitu ya, dipaksa umat juga, udah kita lawan Tuhan aja. Tapi masalahnya itu, masalah nggak akan selesai dengan begitu. Dan Musa sudah tidak efektif lagi memimpin. Sehingga mendampingi Yosua adalah pilihan yang paling tepat. Menolong Yosua untuk memahami bagaimana hidup dan menjadi pemimpin di tengah-tengah umatnya Tuhan. Dan dia betul mati di depan persis bukit di hadapan tanah perjanjian, dan dia di sana dikuburkan bersama-sama juga dengan orang-orang lain, Harun juga, dan juga rekan-rekan yang sepantaran dia. Jadi generasi satu itu banyak yang sudah mati padang gurun, dan yang terakhir bersama-sama dengan Musa. Yang masuk tanah perjanjian itu generasi kedua, anak-anak dari orang-orang yang berangkat dari Mesir itu. Tapi itu bukan sebuah bencana dan tragedi. Itu adalah bagian dari kehidupan. Kadang Tuhan itu memanggil seseorang, membuka hidup kita tuh dengan kita diisi dengan banyak harapan. Tapi harapan kita nggak selalu jadi kenyataan. Dan itu kita harus bisa berdamai. Nggak perlu kecewa. Kenapa? Karena bisa jadi Tuhan wujudkan mungkin mimpi orang lain melalui kita. Mimpi kita diwujudinnya sama orang lain. Jadi bukan sebenarnya mimpi kita diwujudkan orang lain atau orang lain di mimpi kita, tapi memang yang Tuhan rancangkan dan mau itu jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan cuma bisa nih sampai A, ternyata Tuhan udah bayanginnya sampai F. Dan Tuhan bilang itu yang A sampai F itu yang sebenarnya penting buat kamu. A tuh nggak ada seberapa deh. A itu cuma apa yang dilihat manusia. Tapi Tuhan sampai F, sampai G, sampai Z bahkan Tuhan udah sediakan buat kita. Sehingga mari sama-sama hari ini kita belajar. Kalau ada hal-hal mungkin di mimpi harapan kita belum terwujud, ya sudah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah kok. Kenapa? Karena banyak kali juga Tuhan udah kasih kok di hidup kita yang bahkan buat orang lain itu mimpi dan cita-cita mereka, tapi kita bisa wujudkan dalam hidup kita dengan mudahnya. Karena apa? Karena memang Tuhan udah berkenan. Jadi kita nggak perlu iri sama orang lain, dan juga kita nggak perlu lagi marah kalau impian kita nggak capai. Salah satu yang harus kita kejar dalam hidup ini apa? Hidup seturut kehendak Tuhan. Udah, itu aja. Maka pekerjaan, sekolah, pelayanan, hidup bertetangga, hidup keluarga, semuanya bisa berjalan dengan baik, menemukan kedamaian, ketenangan, dan juga sejahtera. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar banyak. Kami belajar bahwa hidup ini adalah anugerah-anugerah Tuhan, dan kami percaya biarlah ajarkan kami juga untuk tidak hanya terpaku pada cita-cita dan fokus kami. Karena apa yang Tuhan udah kasih di diri kami udah lebih banyak. Dan ajarkan kami bersyukur dan percaya apa yang jadi bagian kami Tuhan akan sediakan. Dan kalau Tuhan gak sediakan, berarti itu bukan bagian kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur mengikuti kehendak Tuhan semata. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.